Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini kita akan menonton seluruh alur cerita High School DxD Season 4. Let's begin. Cerita diawali dengan kesibukan di kelas 2 Akademi Kuoh. Mereka sedang membicarakan rencana karya wisata ke Kyoto. Lalu, sepulang sekolah, Rias dan Issei pulang ke rumah Rias di Alam Iblis. Mereka bertemu dengan Sarzik Lucifer. Kalau kalian lupa siapa itu Sarzik Lucifer, dia adalah sang Raja Iblis. Dia bersama dengan Saira Orc, yaitu salah satu iblis muda. Tepatnya, seorang pewaris keluarga Bael. Di sini, Sarzik menyuruh Issei latih tanding dengan Saira Orc dalam rangka mempersiapkan diri untuk rating game. Di awal pertarungan, Issei langsung mengeluarkan skill mail, yaitu armor naga merah miliknya. Dia memukul tepat di wajah Saira Orc, tapi hal itu tidak berefek sama sekali. Malahan, saat Saira Orc memukul balik Issei, armor Issei langsung retak. Selain itu, kecepatan Saira Orc juga sangat luar biasa. Kekuatan dan daya tahan tubuh serta kecepatan Saira Orc benar-benar berada di atas level Issei. Lalu untuk sedikit mengimbangi kekuatan Saira Orc, Issei berpromosi menjadi benteng dan melakukan boost beberapa kali, hingga akhirnya dia memukul Saira Orc lagi tepat di wajahnya. Tapi tetap saja, Saira Orc tidak bergeming, dia hanya mengeluarkan sedikit darah. Lalu, saat Issei dan Saira Orc hampir saling memukul, Saira Orc menghentikan pertarungan mereka dan berkata bahwa latih tanding mereka ini sudah cukup. Keluarga Saira Orc akan menjadi lawan keluarga Rias di rating game nanti. Keesokan harinya, Rias mengantarkan Issei dan kawan-kawan sampai ke stasiun. Di sini, Issei berpamitan pada Rias. Lalu di kereta, Issei masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan para pemilik naga merah terdahulu. Mereka sudah kehilangan akal mereka karena dominasi naga. Memang benar kekuatan dominasi naga ini sangatlah kuat. Kebayanglah kalau Issei gak diselamatin Rias dulu, dia bakal jadi kayak naga merah ini nih. Di sini, dia juga bertemu dengan seorang wanita pemilik naga merah terdahulu. Dia bernama Elsa. Dia adalah pemilik naga merah terkuat sepanjang sejarah menurut Drake. Oh iya, naga merah ini bernama Drake. Belum pernah saya kasih tahu ya. Oh iya, lanjut. Di sini, Elsa memberikan sebuah kotak berisi sebuah kekuatan. Elsa mengatakan kalau kekuatan ini adalah potensi dari sang naga merah. Jika Issei mampu mengendalikan kekuatan ini, maka dia akan menjadi kuat. Namun jika dia gagal, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya, mirip-mirip kayak Juggernaut Drive gitulah. Tak lama, setelah kotak itu dibuka, Issei keluar dari alam bawah sadarnya. Tiba-tiba temannya Matsuda bertingkah aneh. Dia meraba-raba payudara temannya sendiri, padahal dia cowok. Lalu mereka pun berencana nonton bokep, singkatnya, itu sensor aja lah. Singkat cerita, sampai di stasiun Kyoto. Lalu, di sana juga ada seorang mesum yang ingin meraba payudara seorang gadis. Untung ada satpam. Issei pun pergi ke kamarnya. Namun dia kecewa karena kamarnya itu mirip seperti kosan rata-rata di Jepang. Sebaliknya, Matsuda dan Motohama kamarnya malah seperti hotel mewah. Ya, mau bagaimanapun juga, kamar itu milik Issei. Lalu, mereka pun berkeliling Kyoto bersama. Di akhir perjalanan, mereka pergi ke kuil. Di sini, Issei berdoa agar menjadi raja harem. Ya, meskipun menurut saya, hal itu sudah terwujud sejak HSDX Season 1 ya. Tiba-tiba datang penjaga kuil. Bentuknya mirip seperti manusia setengah rubah. Dia bernama Kuno. Gadis ini menyerang Issei karena salah paham. Dia berpikir bahwa Issei adalah orang yang menculik ibunya, si Ratu Rubah berekor 9. Ya, biasa kita sebut dengan QB. Singkat cerita, si gadis rubah kalah dan dia mundur. Lalu pada malam hari, Issei laporan pada Azazel bahwa dirinya diserang. Azazel pun langsung menyuruh Issei dan kawan-kawan untuk rapat di kamar Issei. Di sini dijelaskan bahwa ibu Kuno diculik oleh orang-orang dari Chaos Brigade. Lalu Azazel juga memerintahkan pada klub penelitian gaib agar bersantai saja, karena masalah ini akan diselesaikan olehnya dan juga Rose Wise. Keesokan harinya, mereka jalan-jalan keliling Kyoto. Di sini, Issei dikelilingi semua cewek, sampai Matsuda dan Motohama nangis. Terakhir, mereka beristirahat di sebuah tempat mirip seperti taman. Tak lama, mereka dijemput oleh beberapa gadis kuil atas perintah Azazel. Di sini juga ada Leviathan. Lalu, si gadis kuil tadi ternyata berubah menjadi si gadis rubah. Mereka pun mengadakan rapat mengenai cara menyelamatkan ibu si Kuno, si Ratu Kyuubi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan tur keliling Kyoto. Di sini, Kuno menjadi pemandu Issei dan kawan-kawan. Sekali lagi, mereka berkeliling Kyoto. Lalu, saat mereka tiba di jembatan Sukugyo,
Suasana menjadi berkabut. Itu disebabkan kekuatan Longinus. Lalu di balik kabut terlihat siluet orang. Mereka adalah para anggota Chaos Brigade. Mereka dipimpin oleh Cao Cao. Dan ternyata mereka yang telah menculik Kyuubi. Di sini, Cao Cao menyerang Issei dan kawan-kawan karena lagi gabut katanya. Padahal di sana juga ada Azazel. Tapi Cao Cao sama sekali tidak takut. Lalu seorang summoner bawahan Cao Cao memanggil makhluk hitam dari kekuatan Longinus. Makhluk itu cukup berbahaya karena mereka dapat mengeluarkan laser berelemen cahaya. Tapi Issei berinisiatif dan memimpin pertarungan. Dia memberi arahan pada teman-temannya. Pertarungan sengit dan Chaos Brigade memanggil Gargantua di pihak mereka. Tapi makhluk itu dapat dimusnahkan oleh Azazel. Tak lama datang Rosewise dan menyerang Chaos Brigade secara membabi buta karena dia masih mabuk. Lalu Chaos Brigade memutuskan untuk mundur dan ngajak Issei dan kawan-kawan gelut di Kastil Nijo. Mereka akan memanfaatkan kekuatan Kyuubi di sana. Lalu setelah Chaos Brigade mundur, dimensi Longinus menghilang. Malam harinya, mereka memulai rapat strategi yang dipimpin oleh Azazel. Di sini, tim Issei akan menjadi penyerang, sementara tim Saji akan menjadi pelindung hotel. Lalu, sebelum pergi, Azazel memberikan sebuah kristal berwarna merah muda pada Issei. Ternyata, itu adalah potensi terpendam milik Issei. Tapi belum dapat digunakan saat ini sih. Lalu, tibalah Issei dan kawan-kawan di stasiun. Karena Kuno maksa ikut, jadi dia digendong oleh Issei. Tak lama muncul kabut dimensi Longinus, yang membuat Issei dan kawan-kawan terpisah. Tiba-tiba muncul seorang musuh pengendali bayangan. Singkat cerita, dia bukanlah tandingan Issei, dan dia kalah. Lalu Issei bergegas terbang ke Kastil Nijo. Ternyata di sana semua orang sudah berkumpul. Tapi karena efek Longinus, Saji dan Rosewise ikut terpanggil ke Kastil Nijo. Di sana, Chou dan anak buahnya sudah menunggu di atas sebuah bangunan. Lalu dia membuat Kyuubi mengeluarkan bentuk rubah raksasa miliknya. Chou berencana memanggil Great Red dan membunuhnya. Hal itu membuat Issei marah. Ya, mau bagaimanapun juga, Great Red pernah menolongnya dan rias dulu saat di dimensi Gap. Tidak banyak bicara, Xenovia langsung menghantamkan sebuah serangan dan membuat lubang yang sangat besar memakai kekuatan pedang barunya X Durandal, yaitu gabungan dari Excalibur dan Durandal. Tapi tetap saja, serangan seperti itu tidak berefek sama sekali pada Chaos Brigade. Di sisi lain, kedua belah pihak membagi tim. Pengguna pedang melawan pengguna pedang, sementara Saji melawan Kyuubi. Terakhir, Issei melawan Chou. Di sini, Chou berhasil melukai telak Issei hingga Issei terpaksa memakai air mata Phoenix miliknya. Di sisi lain, Issei juga berhasil memotong tangan kiri Chou. Namun mengejutkan, ternyata Chou juga memiliki air mata Phoenix dan dalam sekejap menyembuhkan tangannya yang terpotong. Singkat cerita, Xenovia, Kiba, Rosewise, dan Irina berhasil dikalahkan oleh Chaos Brigade. Tersisa Issei sendiri. Dia murung, namun dia tidak menyerah. Issei mendapat ceramah dari Elsa, dan dia membangkitkan kekuatannya yang terpendam, yaitu potensi dari peti milik Elsa. Dengan kekuatannya yang telah berkembang itu, Issei mengamuk dan melakukan promosi Bishop. Dia pun menembakkan Dragon Blaster pada Chaos Brigade. Efeknya sangatlah kuat sampai menghancurkan dimensi. Belum selesai sampai di situ, Issei maju lagi dan berganti ke promosi benteng. Anjir, dia bisa gonta-ganti perwira. Ya, itu adalah potensi yang terpendam yang dia dapatkan. Drake menamakan serangan itu Illegal Move Triana. Lalu, Chou berhasil membuka portal dimensi. Tidak seperti yang diharapkan, yang datang bukanlah Great Raid, melainkan naga Cina yang ditunggangi oleh Sun Gokong. Naga itu bernama Yulong. Lalu, Yulong pergi melawan Kyuubi, sementara Sun Gokong menghajar para Chaos Brigade. Namun, mereka bukanlah tandingan Sun Gokong. Akhirnya, Chaos Brigade memutuskan untuk mundur. Sebelum mereka pergi, Issei memberikan serangan terakhir dan melukai mata kanan Chou. Hal itu membuat Chou merapal mantra suci seperti dominasi naga. Nampaknya dia sangat marah, tapi dihentikan oleh temannya. Singkat cerita, mereka mundur dan Kyuubi berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, karya wisata pun berakhir dan Issei kembali ke sekolah. Malam harinya, Issei diceramahi oleh Rias, Koneko, dan Akeno karena dia tidak menceritakan masalah Chaos Brigade di telepon. Lalu, Scan berpindah ke Saira Orc yang sedang push up. Dia sudah tidak sabar lagi untuk menunggu rating game dimulai.